Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Aris Lase dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Kami tadi berbincang tentang penderitaannya. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Teleponnya 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Rupanya kekasih Tuhan ini kalau dengar kata penderitaan tuh gimana gitu Pak kali ya. Geli-geli gitu ya. Silakan kekasih Tuhan bisa berbagi bersama dengan kami. Dan satu lagi, sebelum kami menanggapi pertanyaan Anda, bagaimana kita harus berespon Pak ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan kita, apapun bentuknya? Respon pertama, kita berdoa, Tuhan berikan hati yang mau menerima. Hati yang mau menerima, bukan hati yang memberontak. Terima dulu begitu. Terima ya? dulu ya. Kita terima dan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, seandainya Tuhan lewati saya bersyukur. Seandainya pun tidak, ke dalam tangan-Mu kuserahkan semuanya penderitaan ini. Kalau kita tidak menerima ujian, kita hanya menerima kebahagiaan saja, kita tidak fair. Jadi ketika kita menerima juga kelimpahan, kita siap-siap juga menderita. Ketika kita menerima juga ya kebahagiaan, siap-siap juga ada duka cita di balik itu. Nah jadi ada kata orang bilang bahwa Tuhan tidak janjikan bahwa langit selalu biru katanya. Ya jadi dalam hidup kita harus menerima kondisi kita sebagaimana yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Dilarang protes ya? Oh, dilarang protes. Apalagi kalau memuji nyalahkan diri. Tuhan. Nah, memuji diri. Oh, saya lebih baik dari dia. Oh, itu dia. Oh, mengapa dia loh pencuri, tapi dia baik begini. hidupnya. Nah, itu sudah salah nanti ya. Bahkan ada yang berkata, loh, saya lebih baik dari dia, tapi kok dia kaya gitu kan? Wah, ini membanding-bandingkan. Ya. Begini, setelah manusia jatuh dalam dosa, dan kalau kita lihat Tuhan berkati keturunan Sarah, Tuhan berkati keturunan Hagar. Jangan membandingkan kalau yang sebelahmu lebih kaya, padahal nggak seiman misalnya kan? Karena mereka diberkati juga, ya, dan mereka diberi jabatan juga. Makanya tadi kita tidak boleh membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Ya. Kemudian ini dunia ini Alkitab bilang bahwa dunia ini adalah musuh Allah. Loh kok bisa? Karena dunia ini sudah diserahkan di tangan iblis sebenarnya, kerajaan iblis. Ya jadi jangan heran kalau misalnya ada banyak masalah penyakit, kita dicoba iblis. Tetapi ingat bahwa Tuhan segala-galanya bagi kita. Ya. Dia melindungi kita, dia menjaga kita. Tapi seandainya pun bukan artinya Tuhan ceroboh. Ceroboh dia melindungi kita. Ya jadi ingat awalnya tadi bahwa segala penderitaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Untuk jadi harus Tuhan. Terima dulu ya. Harus terima. Tetap bersyukur gitu Pak. Bersyukur, puji Tuhan. Ya. Ada makanan, tidak ada makanan, tetap bersyukur. Jangan ada makanan, ketawanya gede, tapi nggak ada makanan, meraung-raung gitu. Nah, ada banyak orang yang tidak tahu diri juga memang, gitu kan. Banyak makanan juga lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan ya. Punya hati yang menerima. Respon berikutnya, apa yang harus kita miliki ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan kita? Ya segeralah sadar diri bertobat. Sadar diri bertobat. Karena mungkin kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, tetapi namanya manusia, kita masih dicobai oleh kedagingan ini. Ya, kita masih dicobai dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Ya, saya lihat ada banyak anak Tuhan awalnya sangat mengasihi Tuhan, tapi di akhir hidupnya kacau sekali. Karena dia tidak patenin ya.
dia tidak lakukan, dia tidak setia, dia tidak konsisten, ya. Di tengah-tengah kehidupannya kacau, di tengah-tengah kehidupannya mengalami stres, depresi, artinya hilang pengharapan. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya nggak boleh seperti itu, ya. Karena kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, saya anak Bapa, maka Tuhan tahu. Bahkan Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa pun aku sudah tahu. Tetapi Tuhan melatih kita berdoa. Tuhan melatih kita untuk tunduk dan taat kepadanya. Ya kalau Tuhan beri tanpa minta, nah kalau begitu apa hubungan kita dengan Tuhan? Maka kita katakan, siapakah engkau Tuhan? Ya jadi janganlah kita menjadi orang yang celaka. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, saya harap ke depan ada perubahan. Yang tidak pernah ke gereja ya ke gereja. Jangan juga karena sudah biasa live streaming gak ke gereja lagi, gitu kan? Saya yakin anak Tuhan, orang sudah lahir baru, bahkan semangatnya ke gereja lebih dibanding sebelum COVID-19 ini, ya. Itu harapan saya, ya. Dan itu doa saya. Saya yakin anak-anak Tuhan ke depan, mungkin yang tadinya terlambat ke gereja, misalnya jam kebaktian jam 8, mungkin jam 7.45 sudah nyampe, atau jam 7 sudah ada di depan gereja. Wah, luar biasa. Bantu nyapu-nyapu dulu. Oh, bantu nyapu-nyapu gitu, ya. Jangan sampai kalau jam 8 kebaktian baru nyampe gereja setengah 9. Baru dengar khotbah. Setelah dengar khotbah main WA-WA-an, Facebook lah, ketawa lah. Dulu disuruh ibadah gereja online aja pas ibadah. Sekarang disuruh online pengen ke gereja. Ke gereja gitu kan. Serba salah hidup ini jadinya. Makanya. Gitu. Oke, jadi sadar diri dan segera bertobat. Segera bertobat. Walaupun mungkin kita bilang bahwa saya sudah baik loh Pak, apalagi yang harus saya tobat? Enggak ya. Setiap kita pasti punya hal punya hal. Salah omong, salah prediksi, ya. Salah mikir. Ya. Kita nggak disapa orang saja, misalnya tetangga. Jangan-jangan dia nggak senang sama saya. Padahal dia sibuk, dia nggak lihat kamu gitu kan. Nah, ini prediksi ini, tanggapan ini kadang jadi dosa. Ya. Nah, ini prasangka buruk sebenarnya. Sudah dosa ini. Sudah dosa. Harus bertobat ya. Ya. Oke. Apalagi ada orang misalnya kita lagi makan, ada orang yang lihat muka kita terus. Apa lihat-lihat gitu? Kenapa lihat? Wah, itu kan. Untuk kalau hanya itu aja lihat. Jangan-jangan apa maksudnya gitu. Udah mulai tersinggung sudah. Jadi kalau kena Pak Aris yang dulu bisa langsung didatangin itu ya. Diajak berkelahi ya. Yang dulu. Yang dulu. Nah, sekarang enggak lah. Kalau sekarang diajak makan. Diajak makan. Mari Pak makan. Makan. Oke, dua hal yang kelihatannya sederhana tetapi dalam praktiknya tidak mudah ya. Ketika kita ada dalam penderitaan, hati kita harus menerima dulu bahwa itu bagian dari kedaulatan Tuhan. Dan kita nggak bisa istilahnya menyalahkan Tuhan dan kecewa ya. Kita nggak berhak kecewa. Rugi betul. Orang yang kecewa itu rugi. Rugi betul, sangat rugi Pak. Sangat rugi sekali. Sadar diri ketika penderitaan datang dalam kehidupan kita, itu saatnya kita harus berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Ya. Baik, Pak Aris, kita tanggapi pertanyaan ya. Kekasih Tuhan yang mau menyusul silakan. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Ada Bapak M yang bergabung. Shalom Pak, bagaimana kalau papanya pernah lakukan dosa sehingga sulit dalam mendidik anak-anaknya yang menginjak dewasa, walaupun orang tuanya sudah bertobat? Ya. Ya memang susah memang, agak susah karena mindset anak sudah dirusak memang karena karakter papanya. Tetapi anak itu juga tahu ada perubahan papanya kok. Ya. Saya adalah anak hamba Tuhan, bukan anak jemaat biasa. Saya tahu juga, tapi dengan berjalan waktu saya berubah. Ya. Saya bukan menjelekan hamba Tuhan yang lain, tapi saya bukan juga menimpakan kesalahan. Papa saya itu dulu orangnya garang. Mama saya dikit-dikit ditampar. Pendeta ini padahal. Ya pendeta. Ya jadi sebenarnya saya nggak buka ini. Tadi saya. Tapi kenapa bisa dibuka ya? Ya karena sesuai pertanyaan ini. Itulah sebabnya mengapa dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan, apalagi menerus pelayanan, karena saya tersandu dengan karakter seorang hamba Tuhan sendiri. Yang di mimbar baik, khotbahnya bagus, ibarat jemaat, wah ketawa-ketiwi sana sini, tapi papa saya sendiri tidak memberi teladan bagi keluarga. Jadi dengan berjalan waktu
saya lihat memang ada kelemahan manusia di situ. Ya, mungkin emosi lah, mungkin marah lah, atau mungkin dosa-dosa yang lain. Bisa ada dosa perselingkuhan misalnya, ada dosa mabuk lah, ada banyak sekali. Tetapi buktikan sama anak bahwa sekarang sudah berubah. Itu aja. Jangan bilang saya sudah berubah, tapi mengulang terus apa yang sudah dilakukan awalnya, sama artinya munafik gitu. Ya, tetapi buktikan saja. Mungkin anak hari ini tidak berubah, tetapi ketika nanti papanya meninggal, anak itu yang membandingkan, oh rupanya sebelum papa saya meninggal ada perubahan yang sangat baik sekali, sangat kita tiru. Nah, jadi kalau kita tuntut hari ini bahwa anak harus melupakan perbuatan papanya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dia melihat. Dia menyaksikan sendiri. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh bapaknya? Yang lakukan pertama, buktikan bahwa benar-benar sudah bertobat. Kedua, bawakan mereka dalam doa supaya mereka percaya lagi kepadamu. Ya, percaya lagi kepada ayah itu. Dan saya rasa dengan berjalan waktu akan anak itu percaya. Tapi banyak orang yang mungkin hanya sebulan sudah bertobat. Wah, tomat, Mbak. Tobat kumat. Ngomelin anak-anak, jangan begini-begini. Papanya sebulan ke depan lakukan lagi hal yang sama. Ya sudahlah, nggak perlu lagi ada banyak teguran begitu, nasihat. Tetapi lakukan yang menurut firman, ya, bukan menurut manusia. Karena kalau menurut manusia kan beda-beda. Keinginan manusia itu beda-beda, ya. Jadi menurut firman saja, ya. Kalau menurut firman tidak Tuhan setuju perbuatan itu, ya jangan teruskan lakukan. Jadi pembuktian, ya, di sana pembuktian bahwa ada perubahan. Baik, masih akan terus menanggapi pertanyaan Anda. Sabar dulu, kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Aris Lase dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Kami sedang berbincang tadi tentang penderitaan. Kekasih Tuhan, silakan telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda. Kita punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan. Pak Aris, ada 2090 yang bergabung. Ya. Shalom, Pak. Ya. Saya punya 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Semua dipakai dalam pelayanan. Yang ingin saya tanyakan, kok sampai sekarang anak-anak saya sudah besar, susah dapat pekerjaan ya Pak, padahal mereka rajin melayani. Saya sih optimis bahwa anak-anak saya pasti berhasil, tapi kok saya belum melihat hal itu. Ya, sebenarnya bukan persoalan melayani atau bagaimana, upahnya bukan upah di dunia ini sekarang. Ya, nanti upahnya di surga sana, ya, melayani Tuhan atau gimana. Ya, jadi kalau misalnya belum mendapatkan pekerjaan, ya kita sabar saja. Apa hal-hal yang mungkin dilengkapi, kendala-kendala apa kendala yang mungkin kurang. Ya, jadi sekali lagi bahwa bukan Tuhan tidak mempercayakan, bukan Tuhan tidak memberi lowongan pekerjaan, tetapi banyak hal yang harus kita sadari juga, ya. Saya punya teman, saya nggak sebut namanya, dia pengusaha. Dia bilang sama saya lebih baik karyawan saya orang yang di luar anak Tuhan. Kenapa gitu kan? Dia bilang banyak orang yang salah tafsir katanya di Ulangan 28 itu. Sekarang kita bukan jadi ekor tapi jadi kepala gitu kan. Akhirnya menjadi anak Tuhan yang tidak memberi contoh di pekerjaan. Malas lah, banyak ulahnya lah. Ya, jadi dia ini seorang pengusaha yang jatuh bangun, bangkrut sana sini gitu kan. Dan dia ngomong sama saya, daripada saya menerima orang Kristen, lebih baik saya terima orang di luar Kristen. Nah, jadi perlu pengores diri sebenarnya, ya. Perlu pengoresan diri. Tapi tidak semua orang Kristen seperti itu. Ada juga yang baik. Tapi orang yang baik akan kena ulahnya, akan kena akibatnya juga gitu kan. Ya, jadi sebenarnya hukum alam lah ini sebenarnya. Bukan karena Tuhan tidak percayakan, Tuhan percayakan. Tuhan pakai mereka. Ya, jadi
Di atas segalanya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau saat ini masih belum Tuhan percayakan, kita nggak tahu setelah COVID-19 ini ada panggilan. Yang penting kita lakukan dulu, entah menitip lamaran kemana-mana, dan di sanalah Tuhan bekerja. Ya, tentu kalau kita nggak ada usaha, nggak mungkin kita ditelepon, nggak mungkin kita dicari orang kalau orang nggak kenal kita. Kita membangun relasi di mana-mana, ya, kita membangun, dan apa saja kita kerjakan dulu. Banyak orang yang jadi karyawan hari ini tanya gajiku dulu, gajinya berapa gitu, belum kerja sudah tanya gaji gitu. Ya, ini nggak bakalan lolos, nggak bakalan terima. Ya, berbeda dengan yang kerja misalnya di Indomaret atau di mana, itu dilarang sudah sebut merek, Mbak. Ya misal dilarang sebut merek. Ya misalnya usaha-usaha kecil lah misalnya gitu kan, usaha kecil ya. Ya bergantung pendapatan. Kalau pendapatan gede, maka karyawannya juga dapat upah besar. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bekerja dulu. Ya, kalau nanti pekerjaan kita baik, mungkin kita ditolak di sini, tapi di tempat lain kita akan terima. Jadi kitalah menjadi anak Tuhan yang jadi berkat. Jangan kita menghitung-hitung seberapa banyak kita berikan. Namanya saja menolong. Kita tolong orang. Ya, kalau misalnya lewat kita, ya usahanya maju, luar biasa. Kita sudah tolong keluarganya. Tapi kalau lewat kita hancur usahanya, kita sudah merusak keluarganya. Nah, jadi anak Tuhan itu menolong sebenarnya. Mungkin kita nggak bisa tolong dia lewat harta, atau lewat uang, lewat materi, tetapi tenaga kita bisa bantu. Sebenarnya anak Tuhan nggak mungkin susah cari kerja, karena apa saja dikerjakan. Untuk membranding diri kita perkenalkan diri kita bahwa kita bisa. Ya, jangan wah saya ini sudah dokter misalnya, kok banyak dokter hari ini nggak dapat kerja, ya karena perusahaan nggak mungkin gaji dokter gitu. Tapi kalau misalnya wah kasih walaupun titel dokter, tapi dia kasih misalnya hanya sarjana S1 atau SMA, diterima padahal otaknya dokter. Tapi ketika dengan pekerjaan, ini bukan hanya tamat biasa ini. Nah, di kemudian hari harus dibuktikan. Wah, ini dibuktikan, bukan masalah gelarnya gitu ya. Kalau saya ini tamatan yang alumni bergensi atau universitas bergensi, ya jangan gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu anak bapak gitu ya. Jadi yang saya katakan ini banyak pengalaman di luar sana, karena walaupun saya hamba Tuhan, sering orang-orang yang punya usaha bercerita demikian. Karena salah memahami, saya anak Tuhan nggak mau jadi ekor tapi jadi kepala, ya udah jadi pengusaha saja gitu kan. Nah, jadi itulah buka sebabnya bisnis sendiri ya. Buka bisnis sendiri. Jadi artinya bahwa apapun dikerjakan dulu. Untuk membranding diri kita harus kerjakan, dan lewat mulut orang nanti, wah ini bagus loh, ini baik loh. Itu promo gratis itu promo ya. Gratis ya. Tapi jangan baru kerja 1 jam upah saya berapa. Nah ini yang kurang pas. Nah ini yang kurang ditanggapi oleh seorang anak-anak Tuhan sebenarnya. Ya. Baik, Pak Aris, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup Landra. Ya. Saya tahu bahwa masalah COVID-19 ini ada banyak hal perubahan dalam hidup kita. Pertama, penyakit COVID-19 menghancurkan kebudayaan sosial kita. Banyak pernikahan yang batal, ya, yang sudah mau menikah batal, ada yang jalan-jalan, ada banyak schedule yang sudah dibatalkan. Kemudian juga kita mengalami penurunan iman misalnya, ya. Karena awalnya kita sudah santai, sudah nyaman, maka kita akan merasa bahwa kita diganggu keamanan kita di situ. Dan secara sosial seperti tadi sama Ibu Wahyu, ya, saya nggak salaman. Saya takut juga duluan salaman. Apakah imun saya yang kurang atau Ibu Wahyu ya? Ini gara-gara ini memang membatasi sosial kita dan juga kesehatan kita. Banyak orang yang tidak kena COVID, tetapi karena dia takut terus kena sakit gitu, bukan karena dia kena COVID sebenarnya. Nah, jadi yang saya sampaikan hari ini bahwa apapun yang terjadi dunia sudah seizin Tuhan, maka serahkan sama Tuhan. Mati hidup adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah takut keluar rumah, tetapi keluar rumah seadanya saja. Atau ada hal yang penting, ya silakanlah keluar, tetapi jangan juga terlalu gegabah, ya jangan kita juga terlalu meremehkan,
tapi kita dukung pemerintah ya, kita dukung pemerintah, program-program pemerintah seperti apa, maka saya yakin bahwa COVID-19 ini akan berlalu begitu saja. Dan serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan, serahkan anak-anak, dan buat komitmen. Kalau misalnya seperti yang disampaikan, mungkin bisa sampai nanti bulan Juni Juli baru berhenti. Sekarang komitmen, banyak baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan, banyak sharing dengan keluarga, banyak sharing dengan anak, banyak sharing dengan tetangga. Kalau jaga jarak 1 meter atau 2 meter ya, gitu kan. Ya jadi sekarang ini kita bisa membangun sosial kita hari ini. Yang mungkin tetangga selama ini kita nggak dikenal, ya kita dikenal sekarang ya. Saya di tetangga, saya baru tahu rupanya ini dia, ini rumahnya. Sebelumnya saya nggak tahu karena saya masuk rumah malam ya begitu terus. Ya jadi hari ini adalah COVID-19 adalah berkat bagi kita orang percaya. Bukan kesusahan, bukan penderitaan, tetapi berkat bagi orang percaya. Dan dengan COVID-19 maka kita mengalami perubahan secara signifikan. Nah, oleh sebab itu, ubahlah paradigmamu hari ini. Katakan bahwa COVID-19 adalah pembawa berkat bagi saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kami semua anak-anak Tuhan yang dalam kondisi ragu dan tiada menentu kehidupan kami hari esoknya. Tetapi firman-Mu berkata, jangan pikirkan untuk esok hari, tetapi pikirkanlah hari ini. Kalau kami masih setia, masih bersuka cita, bergembira, dan diberkati Tuhan hari ini, maka kami percaya langkah-langkah kami selanjutnya Tuhan akan berkati. Bapa di sorga, siapapun pendengar, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati mereka. Engkau menjauhkan mereka dari COVID ini, dan Engkau hindarkan mereka. Anak, kiranya kehidupan kami menjadi teladan di tengah-tengah penderitaan yang dialami secara global ini. Tuhan, lepaskan kami dari semuanya itu. Kami percaya bahwa tidak akan terjadi hal ini tanpa seizin Engkau. Oleh karena itu, mohon ya Tuhan, karunia kekuatan pada kami, siapapun kami yang hari ini mungkin stay di rumah, mungkin hari ini dalam keadaan takut-takut keluar, tetapi kiranya kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Timingnya kami berkumpul berdoa bersama, timingnya kami bisa membangun hubungan kami dengan Engkau. Pakailah momen ini ya Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu, dan berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Aris, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, penderitaan apapun bisa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting responnya harus benar ya. Ingat bahwa apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tetap bersyukur, tetap sembah Dia, dan memiliki hati yang mau menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan segeralah sadar diri dan berbalik dari jalan kita yang salah. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.